Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Pinkan. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah YMPA secara online, kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Semua mengajak kita berkata dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Semua mengajak kita berkata dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini. Dan kiranya Engkau pimpin ibadah YMPA dari awal hingga akhir dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita bermazmur, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
adik-adik kita akan bermazmur. Kita siapkan Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita akan buka Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Sudah ketemu adik-adik? Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah ketemu, kita bacanya bareng-bareng ya adik-adik. Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Tuhan Raja yang kekal, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatahmu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Kakak Layan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Yesus sayang padaku. Ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sudah siap ya, tadi sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan berita tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membaca Alkitab, mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu Tuhan, layakkan dan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampunilah kesalahan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita akan baca Alkitabnya. Kak Dea ajak adik-adik semua kita baca dari Yesaya pasal kedua ayat 1 sampai ke 5. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Mari kita membacanya. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya.
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Dea mau bertanya dulu nih. Adik-adik pernah nggak sih di rumahnya itu pas lagi asik bermain dengan teman atau siapapun atau lagi asik nonton TV tiba-tiba lampunya mati? Pasti pernah ya, kaget kan ya kalau lampu mati. Nah, apalagi nggak enak sekali kalau lampunya itu mati pada saat jam-jam sore menjelang malam. Jam 6, jam 7, itu pasti yang namanya gelap, itu pasti kita melihat gelap, nggak bisa lihat apapun, ya kan? Kecuali kita menggunakan penerang seperti lilin atau senter. Nah, kalau misalnya mati lampunya pas kita lagi tidur, baru tidur, sudah nyalain kipas angin atau AC, tiba-tiba lampu mati. Apa yang terjadi? Pasti kita nggak nyaman karena panas sumuk, ya kan? Kita nggak bisa tidur akhirnya, ya. Sangat nggak enak sekali kalau lampu itu mati, ya kan? Kecuali memang kita tidur dalam posisi memang Kak Dea pribadi suka kalau tidur dengan lampu mati, jadi nggak terang gitu ya. Nah, tapi adik-adik kalau misalnya kita berjalan di tengah kegelapan, artinya sama sekali nggak ada penerang. Yang terjadi pasti kita akan kesandung, ya kan? Jalannya nggak bisa secepat ketika kita berada atau jalanannya itu terang, ada penerang. Nah, jadi sangat gak enak adik-adik ya kalau lampu mati. Lebih enak mana? Terang atau gelap? Terang itu artinya ada pencahayaan, nggak gelap, jadi kita masih tetap bisa melihat kanan kiri kita bisa melihat apapun yang ada di sekeliling kita ketika lampu menyala atau terang. Tapi kalau di gelap pasti kita nggak bisa melihat apapun itu, kecuali kita pakai penerang, ya kan? Pasti nggak enak, nggak nyaman ya. Nah, lalu itu yang pertama adik-adik ya, tentang terang dan gelap. Nah, yang berikutnya Kak Dia pengen tahu sih, adik-adik pernah nggak ya mengalami itu bisa kita secara langsung atau kita melihat orang lain ya yang sedang bertengkar. Pernah nggak sih adik-adik bertengkar? Entah itu sama teman, sama kakak atau adik kita? Pasti pernah ya. Kak Dia pun juga begitu. Pernah mengalami secara langsung, pernah juga Kak Dia melihat. Adik-adik pernah ya melihat temannya bertengkar. Misalnya sedang bermain entah handphone ya via gadget itu atau kita bermain secara langsung. Pernah nggak berantem sama temennya atau melihat temennya kita lagi asik bermain tapi temennya berantem? Pasti nggak enak adik-adik ya. Apa aja sih yang rasanya kalau misalnya kita ada di tempat-tempat yang gelap, di tengah-tengah orang yang sedang bertengkar? Perasaan pertama pasti nggak nyaman banget. Ya, pasti nggak nyaman banget adik-adik ya. Di tengah-tengah gelap, di tengah-tengah orang yang sedang bertengkar, pasti sangat-sangat nggak nyaman ketika kita ada di posisi seperti itu, ya kan? Nah, adik-adik, dari Alkitab tadi yang sudah kita baca sama-sama, di situ kita belajar bahwasanya kita ini adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup di jalan terang Tuhan. Seperti itu. Sama dengan bangsa-bangsa atau yang ada di Alkitab yang tadi sudah kita baca. Firman Tuhan ini ya, di situ dikatakan bahwasanya banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Ayat yang ketiga tadi itu ya. Lalu ayat yang keempat, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa
tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat yang kelima, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Nah, adik-adik, kalau seperti bangsa yang ada di dalam Alkitab ini, Israel itu kan mereka itu Tuhan itu memberikan hukuman untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena zaman dulu itu bangsa Israel itu menduakan Tuhan, mereka menyembah berhala. Tuhan menghukum, tetapi Tuhan tidak sekedar menghukum, tapi Tuhan juga memberikan pengajarannya, memberitahu gitu ya, kalau penyembahan berhala, menduakan Tuhan itu hal yang Tuhan tidak inginkan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan pengajaran-pengajarannya melalui Nabi Yesaya supaya mereka yang berhala tidak lagi menjadi berhala, mereka yang suka dengan kekerasan, suka dengan pertengkaran antara bangsa itu tidak lagi mengalami hal itu. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan yang namanya perdamaian. Tuhan ingin anak-anaknya atau umatnya berjalan di dalam terang Tuhan. Begitu. Nah, sama dengan yang tadi kita sudah pelajari bersama adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, sang sumber damai, yang kelahirannya membawa dalam dunia. Nah, adik-adik dan Kak Dea adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup di dalam terang Tuhan. Kak Dea, gimana sih caranya supaya kita bisa hidup di dalam jalan terang Tuhan? Nah, caranya adik-adik bisa lakukan itu seperti ini ketika adik-adik mengikuti IHMPA. Entah itu IHMPA-nya via online, YouTube, atau Zoom, atau nantinya kita akan kembali lagi bertemu di kelas IHMPA. Rajin ibadah ya, lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita nggak sekedar mendengarkan firman Tuhan adik-adik, kita juga taat, patuh pada firman Tuhan dan mau melakukannya. Itu. Kemudian Tuhan juga menginginkan adik-adik dan Kak Dea dan kita semua umat Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Nah, gimana caranya membawa damai? Yang pertama, kita harus hidup rukun. Hidup rukun dengan siapa? Dengan kakak, adik, teman, siapapun itu. Kita harus hidup rukun. Yang kedua, kita harus patuh dan taat pada orang tua. Ya. Kemudian kita juga harus mengatakan hal-hal yang positif. Misalnya apa? Kita menyemangati teman kita mendukung teman kita. Misalnya ketika kita sedang pas kemarin ya, pas itu ulangan ya adik-adik ya. Nah, kita memberikan semangat ke temannya yang, aduh aku nggak bisa nih, gimana ya, kan online ini, enak kalau kita tulis langsung, kita ketemu sama guru di kelas. Kita memberikan semangat buat teman-temannya yang nggak senang ketika ulangannya hanya via online gitu kan, atau kita berikan semangat mereka yang nggak bisa, ayo kamu pasti bisa. Itu kata-kata positif adik-adik. Atau kita memberikan pujian misalnya, tapi yang baik ya, bukan pujian yang nggak tulus, bukan pujian yang sia-sia yang artinya hanya biar temanku senang, bukan seperti itu ya, tapi yang dari hati, yang misalnya selamat ya, nilai pas kamu bagus, senang aku lihatnya, itu misalnya. Nah, selain itu juga adik-adik, kalau supaya kita menjadi pembawa damai, jangan lupa kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Dan kita juga harus memberikan maaf ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan dan minta maaf sama kita harus memaafkan. Nah, itu adik-adik ya, supaya kita boleh menjadi pembawa damai. Memang nggak mudah, tapi kita belajar bersama-sama. Nah, adik-adik, semoga firman yang Kak Dea sampaikan saat ini, kita sama-sama boleh mengerti dan menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber damai sejahtera buat adik-adik dan Kak Dea. Ya, bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan Tuhan Yesus menginginkan adik-adik dan Kak Dea dan kita semua untuk menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Nah, ayo mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan selalu menjadi pembawa damai seperti yang telah diteladankan Tuhan Yesus kepada kita. Terima kasih. Adik-adik,
Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini mari kita mengakhirinya, menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar kiranya kami boleh selalu menjadi terang, menjadi pembawa damai, dan kami boleh percaya terus bahwasanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber damai sejahtera, dan Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan, berkati kami supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami boleh selalu menjadi berkat dimanapun kami ada dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan sama Kakak Layan. Semoga bermanfaat ya adik-adik firman Tuhannya untuk keseharian adik-adik. Dan sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Kita siapkan dulu persembahannya. Kalau sudah disiapkan persembahannya, kita akan menyanyikan Ku beri persembahan. Nah, adik-adik sudah memberi persembahan ya. Nanti persembahannya dititipkan sama mama papa ya adik-adik. Nah, kita akan berdoa untuk persembahannya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, baru saja kami memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, dan berguna untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah YMPA secara online, kita akan menyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik, IHMPA di hari Minggu tanggal 19 Desember sudah selesai. Kita akan mengakhirinya. Kak Dea ajak adik-adik semuanya jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker,
tetap sehat. Kita akan memasuki mau minggu Natal ya. Minggu depan sudah Natal. Kita mempersiapkan hati kita. Sama-sama kita belajar menjadi pembawa damai dimanapun Kak Dea dan adik-adik dan kita semua berada. Dan jangan lupa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber damai sejahtera kita, dan Tuhan adalah terang dunia. Mari kita berdoa untuk mengakhiri IHMBA di hari Minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari Minggu ini. Kami boleh sama-sama IHMBA, meskipun via online, tapi kami mau selalu bersyukur. Tuhan, kiranya ketika kami sudah boleh belajar bersama-sama, meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya terang dunia, Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Maka Tuhan, biar kiranya kami boleh senantiasa bersyukur dan kami terus mengandalkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biar kami boleh menjadi pembawa damai sejahtera dimanapun kami ada dan berada. Berkati kehidupan kami Tuhan bersama dengan orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami. Tuhan berkati aktivitas kami. Tuhan jaga sertai kami, berikanlah kami kesehatan selalu. Dan Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami memasuki, menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami selalu, dimanapun kami ada dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.